semua santri dan orang halaqah berdiri. Kamu lihat tempat-tempat yang di situ belum ada santri atau belum ada orang halaqah, menyebar supaya nanti mudzakarahnya jangan ngumpul, orang-orang lama itu jangan ngumpul, menyebar. Ini sebagian depannya Pak, ke belakang. Bagian depannya ngumpul. Belakang itu belum rata itu. Semua santri berdiri, menyebar, jangan ngelompok. Orang halaqah yang sebelah selatan cepat maju ke tengah. Orang halaqah ngumpul itu di selatan, bergerak ke tengah coba. Orang halaqah yang masih ngumpul di pinggir-pinggir belakang. Kita semua mikirkan orang lain. Siapa yang memikir orang lain, Allah akan datangkan pertolongan kepada dirinya. Yang mikir dirinya sendiri aja nanti jadi lemah. Dah, duduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin yang dimuliakan, dalam kehidupan ini yang paling penting itu adalah meluruskan kefahaman. Orang yang kefahamannya salah, dia akan mendapatkan kerugian, bahkan malapetaka. Kalau orang itu salah paham mengenai listrik, maka dia akan mendapatkan kerugian urusan itu. Bisa konslet, bisa terbakar, dan lain-lain. Kalau orang itu salah paham mengenai bangunan, bangunnya akhirnya salah, bisa-bisa roboh. Kalau orang itu salah paham mengenai jalan, ini jalan, kefahaman dia menuju Surabaya, ternyata menuju Ngawi, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Kalau dia salah paham mengenai negara, jenderal dikira kopral, presiden dikira kuli, pasti dia akan mendapatkan masalah mengenai itu. Kalau orang salah paham mengenai kesehatan, racun dikira obat, obat dikira racun, pasti dia akan mendapatkan kerugian. Tetapi salah paham yang paling gawat, salah paham yang paling bahaya, yaitu salah paham mengenai agama.
Kalau orang salah paham mengenai agama, maka dia akan kena marahnya Allah. Kalau dia sudah kena marahnya Allah, dia akan celaka di mana saja dunia akhirat. Karena dunia ini milik Allah, akhirat juga milik Allah. Maka jangan sampai kita salah paham urusan agama. Meluruskan paham urusan agama, itulah namanya iman. Lah sekarang kita ini akan mudzakarah, memikirkan bagaimana meluruskan iman kita ini. Sekarang 3344 diulang apa yang saya katakan ini. Ya, 3344 saling mengulang. Orang lama pegang orang baru. Pasang-pasangan, orang lama pegang orang baru, bicara, mengulang kembali apa yang tadi didengarkan. Begitu pula putri, santri putri dengan santat putri, dibuat halakoh-halakoh. Ustazahnya yang lama pegang yang baru, mengulang apa yang tadi didengarkan. Santri lama bergaul dengan santri baru, mengulang-ulang, semua diajak bicara. Taqabbalallah, jazakumullah. Sekarang kita menghadap ke sini lagi. Jadi ini pelajaran penting. Kalau kamu belajar di sekolahan gak paham, maka risikonya apa? Dikeluarkan dari sekolahan. Tapi kalau urusan iman ini tidak paham, risikonya bukan dikeluarkan dari sekolahan, risikonya akan neraka selamanya. Maka ini perkara yang sangat-sangat penting dipahami. Tetapi kebanyakan manusia tidak paham. Maka dikatakan dalam Al-Quran kebanyakan manusia akan neraka. Karena tidak paham perkara ini, masalahnya itu aja. Ada 6 rukun iman yang kamu harus paham betul-betul, mantep sampai mati. Yang pertama kali mengenai ketuhanan. Semua kita harus paham, harus yakin bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kalau manusia itu punya otak, mikir, pasti dia akan menyimpulkan bahwa dunia ini ada penciptanya. Dunia dengan segala macam isinya, berjuta-juta tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, angkasa yang begitu luasnya, dengan planet-planet yang bertriliun-triliun, bermiliat-miliat, semua tertata rapi. Tidak ada penciptanya? Tidak mungkin. Maka di alam semesta ini kita harus paham betul ada pencipta. Para nabi, para rasul mengatakan, memberitahu kepada kita penciptanya itu adalah Allah yang maha agung, yang maha suci, yang tidak bisa dibayangkan. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diukur oleh otak manusia. Dialah penguasa alam semesta ini. Bukan manusia yang berkuasa di dunia ini. Yang berkuasa adalah yang menciptakan manusia. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Bukan Amerika, Cina, Belanda yang berkuasa,
Yang menciptakan Amerika, Cina, Belanda itu yang berkuasa. Bukan orang Jepang yang pandai. Yang menciptakan itulah yang maha pandai. Mereka itu nggak punya apa-apa. Orang Amerika, orang Jepang, orang Jawa, orang Cina, orang Madura, orang Kalimantan, sama aja. Asalnya dari tanah. Manusia ini dari mana? Asalnya dari bayi. Bayi dari mana? Dari janin. Janin dari mana? Dari setetes air mani. Setetes air mani dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Nah. Dari tanah itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan presiden, ciptakan kuli, ciptakan semua yang ada di dunia ini. Yang berkuasa hanya Allah. Itu kelihatannya berkuasa, itu bukan berkuasa. Dibikin begitu oleh Allah. Bukan berkuasa, tidak. Kalau presiden berkuasa, presiden tidak akan mati. Presiden tidak akan sakit. Kalau raja-raja berkuasa, mereka tidak akan mati, tidak akan sakit. Waktunya mati, mati juga. Nggak ada kuasa mereka. Apalagi menguasai negara, menguasai rakyat, menguasai dirinya sendiri pun nggak bisa. Kalau Allah tentukan mereka mati, mati juga. Kalau Allah tentukan mereka tua, tua juga. Bisa orang menahan diri dari kematian? Bisa orang menyelamatkan diri dari ketuaan? Bisa orang menyelamatkan diri dari sakit? Nggak bisa. Semua yang berkuasa hanya Allah. Itulah diantara makna kalimah kunci surga, la ilaha illallah. Yang berhak disembah, yang berhak diagung-agungkan hanya Allah. Inilah kunci surga. Harus mantap betul, mancep betul di dalam hati setiap orang yang ingin ke surga. Diulang, nah, diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ilmu penting anak-anak. Ini ilmu penting ini. Kamu akan lihat hasilnya ilmu ini juta-juta tahun yang akan datang. Kamu akan lihat hasilnya ini. Di dunia kalau kamu paham, kamu akan jadi tenang. Di kubur-kubur kamu akan jadi pertamanan surga. Dan akhirnya kamu tambah mulia sampai bersama para nabi di surga sana. Jadi kalau kamu ini tidak paham, walaupun jadi raja pun kamu tidak akan bisa tenang di dunia. Bingung aja. Di kubur akan lebih menderita lagi. Setelah itu lebih menderita sampai akhirnya jadi intipnya neraka. Ilmu penting ini harus kita pahami betul. Jangan kita malas-malas, ngantuk-ngantuk. Yang lain boleh ngantuk, tapi urusan ini jangan ngantuk. Yang lain boleh main-main, tapi kalau urusan agama jangan main-main, karena ini urusan dengan Allah. Kemudian rukun iman yang kedua adalah kefahaman mengenai pimpinan kita, junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ini di bumi Allah. Kita ini hamba Allah. Kita tidak pernah menciptakan telinganya sendiri, kupingnya sendiri. Kita ini ciptaan Allah, milik Allah. Kita ini milik Allah, ciptaan Allah, tinggal di bumi Allah, makan rizki dari Allah, minum minuman yang diciptakan oleh Allah, menghirup udara yang diciptakan oleh Allah.
menikmati matahari yang dijalankan oleh Allah. Apa dijalankan oleh mbah kamu? Dijalankan oleh pemerintah RI? Dijalankan oleh Amerika? Tidak, dijalankan oleh Allah. Maka sekarang kita ini di dunia ini untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kita ke dunia ini untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita di dalam kebimbangan dan kebingungan. Allah telah mengutus nabi-nabi, rasul-rasul untuk menjelaskan perkara ini. Yang terakhir, yang mulia, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliaulah pimpinan dari seluruh nabi, pimpinan dari seluruh rasul, telah dipilih oleh Allah menjadi nabi kita, pimpinan kita, junjungan kita. Nabi itu apa toh? Nabi itu orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Ilmunya bukan hasil dari analisa, ilmunya bukan hasil dari laboratorium, ilmunya bukan hasil pengalaman, ilmunya ini dari pencipta alam semesta. Itu namanya nabi. Kalau ilmu-ilmu yang kamu pelajari di sekolahan itu kimia, fisika, matematika, itu hasil pemikiran otak ini. Tapi kalau ilmunya para nabi dari yang menciptakan otak, bukan dari otak. Para nabi, para rasul itu datang bukan dengan tangan kosong, datang dengan membawa bukti bahwa saya ini nabi dan rasul. Buktinya itu namanya mukjizat, keistimewaan. Nabi Musa membawa tongkat sebagai mukjizatnya, dilemparkan ke lautan, lautan jadi daratan, dilemparkan tahu-tahu jadi ular. Ini mukjizat ini Allah berikan kepada Nabi Musa supaya manusia itu ngerti bahwa ini utusan Allah. Lah para nabi yang paling banyak mukjizatnya, paling hebat mukjizatnya adalah pimpinan para nabi, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi ini mulai pucuk kuku sampai pucuk rambut itu keistimewaan semua. Rambutnya istimewa, tangannya istimewa, kulitnya istimewa. Al-Imam Baihaqi ngarang kitab 10 jilid khusus cerita keistimewaan baginda Nabi. Keringatnya saja itu wangi melebihi kasturi. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon itu menghormat, menunduk. Binatang-binatang pun menunduk. Bahkan batu-batu tahu-tahu bicara mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini banyak ceritanya, panjang ini. Tapi sayang memulaikan perkara ini sedikit diketahui oleh umat Islam. Umat Islam sedikit tahunya perkara ini. Tahunya keistimewaan pemain-pemain sepak bola, keistimewaan binatang film. Tahu binatang film? Keistimewaan badut gendeng itu. Keistimewaan para nabi sedikit diketahui. Maka baginda Nabi SAW itu punya 1 juta keistimewaan, bahkan lebih. Beliau adalah orang yang wajahnya paling ganteng, suaranya paling merdu. Kalau beliau berbicara, semua orang akan terkesima dengan pembacaan beliau, kecuali orang-orang yang hatinya ada setannya kayak Abu Jahal.
orang-orang Yahudi di Madinah. Begitu Rasulullah datang, mereka melihat Rasulullah. Oh, orang wajahnya seperti ini, nggak mungkin bohong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi telah mengucapkan beribu-ribu perkataan yang namanya hadis dan didata oleh para ulama. Ribu-ribu hadis ini sudah diteliti 1400 tahun oleh semua pakar, macam-macam pakar. Nggak ada satupun yang ternyata keliru, itu nggak ada. 100% benar. Itulah yang mulia Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing manusia ini, supaya manusia ini selamat, dapat ridho Allah, masuk surga. Itu aja tugasnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk menyayangi seluruh alam. Bagaimana menyayangi seluruh alam? Diajak ke surga. Sayang yang sebenarnya itu kalau orang itu ngajak orang ke surga. Walaupun dikasih makan, dikasih minum, dikasih kerajaan sekalipun, dikasih teknologi, dikasih apa, tapi kalau akhirnya jadi intip neraka, nggak ada gunanya. Sayang, sebetulnya sayang kalau orang itu diajak ke surga. Itulah yang difikirkan, yang dirisaukan, yang diperjuangkan Nabi siang dan malam, agar kita ini masuk surga. Maka tidak ada di dunia ini orang yang lebih berjasa kepada manusia, yang lebih berjasa pada kamu, melebihi yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Kalau ada orang ngasih duit kamu 1 miliar gitu, kira-kira bagaimana? Kamu sih gembira, kamu akan cinta sama dia. Kalau ada orang ngasih kamu rumah, istana, bagaimana? Pasti kamu akan senang sama dia. Rasulullah bukan ngasih kamu uang, bukan ngasih kamu istana, tetapi nuntun kamu menuju kerajaan kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada istana-istana dari emas, dari intan, semua kenikmatan berlipat-lipat selama-lamanya di sana. Itu semua adalah jasanya yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus mencintai beliau. Kalau disebut nama Nabi, kita baca salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, amalan-amalan beliau. Siapa yang ikut beliau selamat, yang tidak ikut beliau akan celaka. Itulah keputusan Allah. Ikut Nabi selamat, tidak ikut celaka. Udah, tidak ada pilihan lain. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Semua orang kamu perhatikan, itu mesti punya kelemahan. Semua orang. Ini orangnya gagah, besar, tapi agak hitam. Nah, ini putih tetapi kurus. Ini begini, hidungnya pesek. Ini bagus semua, tapi otaknya tumpul.
ini gini, tapi kurang tinggi dikit. Nah, pokoknya semua orang tuh mesti punya kelemahan, kecuali yang mulia Rasulullah SAW. Sempurna 100%. Orang mau mencari kelemahan beliau nggak bisa. Dari segi apa saja, fisiknya juga sempurna, akhlaknya juga sempurna, bicaranya juga sempurna, gantengnya juga sempurna, keberaniannya juga sempurna, kasih sayangnya juga sempurna, pokoknya sempurna segala-galanya. Karena beliau ini diutus untuk membawa agama yang sempurna, maka Allah jadikan beliau ini manusia sempurna, al-insan al-kamil. Itu dalam, Masya Allah, ada seorang presiden Indonesia itu di dalam peringatan Maulid Nabi di Istana Merdeka, itu ada rekamannya saya itu. Dia cerita mengenai tokoh-tokoh dunia ini. Napoleon Bonaparte pernah salah, perang kalah. Ini Abraham Lincoln pernah salah, ini pernah salah, semua pernah salah. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah salah sampai wafatnya. Maka kalau perkara sudah dari Rasulullah, wa kullu ma jaa bihi rasulu fa haqqut taslimu wal qabulu. Apa saja kalau sudah datang dari Rasulullah, kita dengar, kita terima, kita menyerah, taslim, sami'na wa ata'na. Ayo diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian yang ketiga, seluruh para nabi, seluruh para rasul telah mengajarkan dan memberitahu kepada kita pemberitahuan yang penting. An-Naba'ul Azim, berita besar telah disampaikan oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul. Apa itu berita besar? Apa berita besar itu? Setelah dunia ini akhirat, itulah berita yang dibawa mereka. Orang mati bukan selesai, orang mati itu pindah alam, namanya alam akhirat. Bumi langit diciptakan oleh Allah untuk sementara, tapi manusia diciptakan oleh Allah untuk selama-lamanya hidup di akhirat. Jadi umur kamu itu akan lebih panjang dari langit, dari bumi ini. Umur kamu itu akan lebih panjang, cerita kamu itu akan lebih panjang, melebihi ceritanya matahari, bulan, planet-planet itu. Satu hari akan datang masa bumi dihancurkan, langit dihancurkan, tapi manusia akan terus hidup jutaan tahun, miliar tahun, triliun tahun, nggak ada habisnya. Maka kalau beruntung nggak kayak manusia selama-lamanya, tapi kalau menderita juga bukan kayak manusia selama-lamanya. Kita harus yakin mengenai negeri akhirat ini. Apakah anak-anak pernah pergi ke Jepang? Belum. Kamu percaya apa tidak kalau Jepang ada? Kenapa percaya?
karena berita dari orang-orang. Padahal yang memberitakan itu orang-orang biasa aja, tapi kamu percaya betul. Kalau ada anak SMK tidak percaya kalau Jepang ada, pasti teman-temannya mengatakan ini sinting, gak waras sih. Hadirin yang dimuliakan, yang memberitakan mengenai negeri akhirat ini para nabi, orang-orang suci, dan pelajaran ini dibawa oleh generasi terbaik, yaitu para sahabat, kemudian dibawa para ulama sampai kepada kita. Maka keyakinan kita mengenai adanya akhirat itu harus lebih kuat, melebihi keyakinan kita adanya Jepang, adanya Amerika, Cina, Londo. Lebih mantep, insya Allah. Di akhirat itu cuma ada dua tempat, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada dua tempat, satu surga, satu neraka. Surga untuk orang-orang yang mengikuti agama Allah, Islam. Neraka untuk orang-orang yang tidak mau amalkan agama Allah. Yang tidak mau amal agama itu ada dua. Ada yang total tidak amal sampai tidak ada iman, maka di neraka selama-lamanya. Ada yang ada iman sebetulnya, tapi amalannya ngalor ngidul, puasa nggak mau puasa, sholat bolong-bolong. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan ke neraka, tapi tidak selama-lamanya, nggak tahu berapa. Maka Assalamualaikum wa ta'ala, kita ini harus kita tanamkan dalam hati, rumah kita yang sebenarnya adalah akhirat. Kalau ada orang cerita kepada kita, itu orang jadi presiden, itu orang jadi jenderal, alah sebentar aja, nanti di akhirat jadi apa dia? Orang itu semua akhirnya ke akhirat. Ada permainan tinju, boxen, ronde pertama menang, ronde ketiga menang, ronde terakhir KO, nggak ada gunanya. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 drop out, nggak ada gunanya. Di dunia jadi raja, jadi presiden, konglomerat, profesor, doktor, PhD, setelah itu intip neraka, nggak ada gunanya. Maka kita harus mikir bagaimana nasib kita di akhirat. Semua kita ini akan ke sana, saya juga akan ke sana, kamu juga akan ke sana, semua orang akan ke sana. Orang yang nggak mikir akhirat bodoh. Orang yang membanggakan dunia bodoh, karena dunia ini tidak akan lama. Orang yang mikir akhirat itulah orang yang pandai. Tulang. Orang baru dilatih bicara. Orang baru dilatih bicara. Oh, Masya Allah. Kalau ada orang dikasih tahu, sebentar lagi kamu akan diberangkatkan ke Korea untuk kerja, 1 bulan hasilnya 20 juta. Kira-kira persiapan apa enggak? Persiapan. Ini ada berita kamu dapat beasiswa mau diberangkatkan ke Australia untuk memandikan babi di sana. Kira-kira persiapan apa enggak?
Enggak. Oh, pinter kamu. Nah, mulaikan ini ada berita dari pencipta alam semesta. Kita akan dipindahkan ke akhirat sebentar lagi. Kita mesti persiapan, insya Allah. Ada orang mau transmigrasi ke Sumatera, dia tidak akan pulang lagi ke Jawa, transmigrasi ke Sumatera. Maka rumahnya di Jawa, mobilnya dijual. Kenapa? Karena dia mau pindah ke Sumatera, cari lahan yang luas untuk kelapa sawit. Nah, oleh karena ta'ala, begitu juga kita ini mau pindah ke negeri akhirat, maka barang-barang kita di dunia ini kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Rumahnya untuk akhirat, bagaimana? Di rumahnya dihidupkan amal agama. Nanti rumah kita ini jadi bekal akhirat. Mobilnya untuk akhirat, mobilnya untuk ke masjid. Kepandaiannya untuk akhirat, bagaimana? Kepandaiannya untuk membantu orang lain. Waktunya untuk akhirat, untuk puasa, untuk taraweh. Kalau tidak begitu, itu sama juga dengan orang mau transmigrasi ke Sumatera, barangnya ditinggal semua di Jawa, akhirnya di Sumatera nggak punya apa-apa. Kita mau ke akhirat, maka apa yang Allah berikan kita ke dunia ini kita bawa untuk bekal akhirat, insya Allah. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, keyakinan kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita surat namanya Al-Quran. Ini adalah nasihat-nasihat Allah kepada hamba-hambanya yang kalau dikerjakan Allah akan ridho masuk surga. Dan Al-Quran ini kitab yang dijamin oleh Allah akan asli, nggak bisa dirubah oleh orang sampai kiamat. Maka kita ini harus memperhatikan Al-Quran. Belajar kimia, fisika, biologi bagus, tapi jangan lupa belajar Al-Quran. Ini ilmu yang terpenting. Ilmu-ilmu yang kamu pelajari ilmu dari manusia, ini ilmu dari Tuhannya manusia. Ilmu-ilmu yang kamu pelajari untuk bangun dunia, ini untuk bangun akhirat. Maka kita harus menyiapkan waktu untuk belajar Al-Quran sekemampuan kita. Al-Quran ini telah diajarkan oleh Allah kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada orang-orang setelahnya sampai kepada para imam-imam. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian tersebar ke seluruh dunia. Maka kalau kita belajar Al-Quran harus kepada ulama-ulama yang sambung dengan para imam sambung pada para sahabat sambung kepada Nabi, baru kefahaman kita benar. Kalau kita memahami Al-Quran hanya sekedar pakai terjemah di toko Amin, dari majalah koran, pasti keliru. Ada dokter belajar sendiri? Nggak ada. Dokter itu mesti belajar di fakultas kedokteran. Kalau dokter ngaku jadi dokter belajar sendiri, nggak dari sekolahan, nanti pasti banyak kelirunya, malah mencelakakan pasien. Begitu juga kalau orang belajar Al-Quran tidak melalui para ulama,
para ulama itu tidak melalui para imam, ya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kefahamannya. Maka kita harus punya waktu untuk belajar Al-Quran dikit-dikit. Kalaupun nggak tahu yang banyak, baca saja Al-Quran itu, kita sudah dapat pahala. Al-Quran itu seperti obat. Obat itu walaupun kita nggak ngerti kandungannya, ya tetap saja kita dapat manfaat. Nasi itu nggak ngerti isinya apa, karbohidrat, vitamin ini nggak tahu, pokoknya dimakan, akhirnya kita dapat manfaat juga. Kita baca Al-Quran walaupun nggak paham, dapat pahala juga. Tapi kalau bisa paham, nah itu akan lebih baik, pahalanya lebih besar. Maka kita harus punya sikap yang benar kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran, baca Al-Quran sekemampuan kita, insya Allah. Nah, diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Yang kelima sekarang, iman kepada para malaikat. Ini ada berita nih, berita dari Rasulullah, pasti benar bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang namanya malaikat. Kita nggak bisa melihat, tapi Rasulullah telah memberitahu, kita mesti yakin, insya Allah. Seperti kamu pergi ke dokter, dokter bilang, oh kamu ini gulanya tinggi. Nah, mana tuh gulanya Pak Dokter? Nggak ada. Gula kamu sudah tinggi nih, udah 500 ini. Kalau nggak sempat diobati, oh jebol ginjal kamu itu nanti. Alah, saya nggak percaya Pak Dokter, saya nggak bisa lihat, nggak ada gulanya. Ini saya sudah pakai ilmu ini, sudah masuk laborat, gula kamu tinggi. Alah, jangan nakut-nakuti Pak Dokter. Akhirnya pulang malah minum kopi 3 gelas, kelenger. Karena tidak percaya sama dokter. Kenapa kita harus percaya sama dokter? Karena dokter ini punya ilmu, belajar di UNS kayak Pak Dokter Ngainul ini. Berapa tahun nggak tahu saya. Nah ini Nabi ini bukan belajarnya bukan di UNS, belajarnya di atas langit sana. Yang mengajari Tuhan semesta alam. Maka apa yang diberitakan Nabi kita mesti yakin, insya Allah. Kita tidak bisa melihat malaikat, tapi sebentar lagi di akhirat kita akan melihat. Kecuali wali-wali Allah, orang yang bersih, nggak pernah maksiat itu bisa melihat. Nah, kalau kita ini matanya suka maksiat, mulutnya suka maksiat, nggak bisa lihat, kotor. Tapi walaupun nggak bisa melihat, kita yakin. Tapi kalau para wali-wali bisa melihat itu. Malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada malaikat yang namanya malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa manusia. Walaupun sakit kayak apa, kalau malaikat Israel belum datang, nggak akan mati-mati. Tapi kalau Israel sudah datang, walaupun sakit masuk angin itu aja langsung pet. Kamu lihat di rumah sakit orang sudah sakit, ngkrok bertahun-tahun nggak mati-mati. Yang ini cuman perutnya kembung langsung mati. Kenapa? Israel datang. Ada yang malaikat yang bagian mencatat amal kita. Malaikat Raqib dan Atid. Dan nanti setelah mati kita akan berjumpa dengan kedua beliau ini. Beliau memberitahu, ini loh catatan amal kamu selama kamu hidup, selama kamu sanlat, ini ada ini. Nah, kamu ngeluyur ini, ngantuk waktu bayan ini. Nah, ini loh catatannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah bukan di sini. Nah, di dunia astagfirullah ada gunanya, di kubur nggak ada gunanya. Yang ada gunanya kan pukul kepala kamu. Paham? Nah, maka kita ini dikitari oleh malaikat-malaikat
maka kita ini harus hati-hati di mana-mana adab, jangan seenaknya sendiri. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu bagaimana? Pahami betul-betul segala sesuatu di alam semesta ini sudah diprogram oleh Allah. Kamu tuh mau jadi apa, sudah ada programnya. Kita usaha ini niatnya ibadah. Kita usaha niatnya ibadah, tetapi apa yang terjadi semua sudah ada takdirnya. Kamu akan jadi orang kaya, apa jadi orang miskin, apa mau tabrak sepur, sudah ada programnya. Manusia ini cuman usaha, niatnya ibadah, tapi takdir akan terus berjalan. Kemarin ada tamu di sini, Pak Dahlan Iskan itu, dia cerita takdir Allah berjalan, katanya dia. Dulu saya itu belajarnya di sanawiyah loh, kok sekarang jadi menteri, kan aneh katanya. Nggak pernah saya itu belajar ngurus duit, tapi sekarang itu duit saya banyak, katanya. Banyak orang yang sarjana ekonomi tapi malah nggak punya duit. Saya ini nggak punya sarjana ekonomi, ijazah saya sanawiyah. Kok jadi ngurus duit sekarang? Takdir Allah berjalan. Maka kita ini usaha apa-apa, niatnya ibadah dapat pahala. Hasilnya bagaimana? Sudah ada takdirnya. Insya Allah. Diulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Ini 6 rukun iman ini harus ada dalam hati kita, mantep, mancep, madep sampai mati kita. Kalau ini ada 6 ini, maka kita digolongkan orang ahlul iman, akhirnya pasti masuk surga. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah pasti. Kalau 6 ini ada yang meleset satu saja, hilang satu saja, kita tidak diterima oleh Allah, masuk neraka. Maka 6 perkara ini harus mantep, mancep, madep betul di dalam hati. Lah supaya mancep, madep, mantep dalam hati, bagaimana caranya? Maka sebentar lagi kita akan bikin program masjid namanya. Kita nanti akan dikelompokkan 20 orang, 20 orang, 20 orang ke masjid-masjid untuk memantapkan iman ini. Dan di sana nanti kita akan punya 4 program. Kalau kamu ikuti betul, nanti selama 3 hari kamu di sana, pulang insya Allah ada peningkatan iman kamu. Yang pertama kali nanti programnya dakwah. Dakwah itu bagaimana? Ya 6 rukun iman tadi kita ulang-ulang bersama teman-teman kita, bersama orang-orang kampung, diulang-ulang. Ini yang pertama. Yang kedua kali nanti ada taklim, membaca kitab Fadilah Amal, supaya kita dapat nasihat dari Rasulullah SAW, nasihat para sahabat, nasihat para wali. Yang ketiga kita mau menguatkan ibadah, terutama puasa kita, karena puasa itu adalah pembersih hati kita. Sholat taraweh, tahajud, sholat sunnah mau kita usahakan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, programnya adalah khidmat, melayani umat. Orang yang melayani umat itu nanti imannya akan meningkat. Kalau orang mikir dirinya sendiri aja nggak meningkat. Melayani umat, bersihkan masjid, bersihkan WC masjid, lingkungan masjid dibersihkan, nanti masak dengan teman-temannya, saling ikram, saling memuliakan. Ini juga bagian amalan yang akan meningkatkan iman kita. Nanti kita akan dibikin rombongan-rombongan untuk latihan pemantapan iman dengan amal masjid. Amalnya adalah 4 amal tadi itu. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah.
dalam setiap rombongan itu ada pimpinan rombongannya, namanya Amir. Maka Amir ini harus bertanggung jawab memikirkan bagaimana rombongannya mengikuti program dengan baik, sehingga nanti setelah 3 hari imannya meningkat jadi orang-orang yang baik. Insya Allah setiap rombongan itu anak-anak ada 3 unsur. Yang pertama kali dari anak-anak sanlat, SMK, SMA dan sebagainya itu. Terus ada santri Temboro sini, 1 orang 2 orang tiap rombongan itu. Ini kamu harus tahu, ini pesantren Al-Fatah ini sudah waktunya prai sekarang ini. Tapi karena ingin memuliakan kamu, menemani kamu, mereka tahan sebagian. Mereka tidak pulang, rumahnya dari Irian, rumahnya dari Aceh, tidak pulang untuk kamu. Maka kamu terima kasih sama mereka, insya Allah ya. Jadi ada unsur sanlat, terus kemudian ada santri dari sini, dan ada orang dari kampung, orang-orang tua dari kampung. Kenapa orang tua dari kampung diikutkan? Karena Nabi mengatakan barokah itu tempatnya pada orang tua. Orang tua kampung itu sudah meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya untuk menemani kamu. Maka kamu hormati mereka, insya Allah. Dan mereka tidak digaji, bekal masing-masing. Di sini tidak ada orang digaji. Semua ingin pahala saja, ingin memuliakan saudara muslimnya. Kamu harus tahu, nanti sanlat dikira ini dari Temboro digaji nanti. Enggak ada orang digaji di sini. Mulai kiainya, santrinya, semuanya tidak ada yang digaji. Keluar uang masing-masing. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Nah, dan saya pesen sama orang-orang kampung, kalau pesen ya tiang-tiang kampung niki lare-lare niki agak pisanan niki program niki. Sampean opa ini tenanan, ojo koyo sampean betul jamaah king mahalah sampean. Nek tengking mahalah sampean wong wis bodho kenal, panjenengan senian dhewe-dhewe. Niki lare-lare niki janji agak anyaran. Jenengan opa ini sing tenanan sehingga mboten keliaran teng pundi-pundi tumut program ngampe genep sehingga mantuk mengke jadi perintis jadi sing ngawiti agama enten kampunge, enten masjide, enten sekolahane. Insyaallah Pak nggih. Kula suwun saestu niki. Diopani tenan lare-lare niku. Aja sampean umbar tenawan sapa sing gelem program monggo. Nek gak eneng goleki. Diikram digoleki iki perkara penting le. Dan kita oleh ridhani Allah, oleh pertolongan Allah, akhirnya kita berjuang dunia akhirat. Inilah semalakan Allah Ta'ala yang saya pesankan secara ringkas. Nah, nanti setelah ini doa. Setelah doa kumpul jamaahnya masing-masing. Seperti tadi malam itu, kumpul jamaahnya masing-masing. Setelah kumpul dengan jamaahnya masing-masing, langsung bikin program. Mudzakarah, taklim, bikin program sambil nunggu kendaraan yang akan menjemput kamu dari sini menuju masjid-masjid. Insya Allah. Nah, kemudian mulaikan sebelum berangkat nanti akan ada pesan-pesan khusus dari penanggung jawab program ini, Pak Dr. Ainul. Maka kamu nanti perhatikan semuanya. Kita akan doa dulu. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni ahli keluarga kami ya Allah. Ampunilah umat Islam semua ya Allah.
Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah umat Islam semua ya Allah, menuju ridhamu, menuju surgamu, menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah kami, jagalah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, kepada orang tua kami, keluarga kami, orang kampung kami, orang-orang yang kami datangi, kampung-kampung yang kami datangi, masjid-masjid yang kami singgahi, dan umat Islam semua ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, jagalah kami, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah.